Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan ya bab berikutnya, at-tawassutu fil libasi, sederhana di dalam berpakaian. An Mu'adz, dari Mu'adz bin Anas radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Anna Rasulullah, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala bersabda, man tarakal libasah, barang siapa yang meninggalkan pakaian mewah, maksudnya ya, tawadu'an lillahi, karena tawadhu kepada Allah, wa huwa yaqdiru alaihi, padahal dia mampu ya, mampu dia beli pakaian yang mewah misalkan ya, tapi dia memilih tidak membeli itu, maka da'ahullahu yaumal qiyamati, Allah akan memanggilnya pada hari kiamat, menyerunya ala ru'usil khalaiki, di hadapan para pemimpin makhluknya ya, hatta yukhayyiruhu, kemudian Allah yukhayyiruhu, memberikan kesempatan dia memilih min ayyi hulalil imani, dari pakaian-pakaian orang yang beriman, sya'ayal basuha, yang ia kehendaki. Jadi nanti orang-orang yang di dunia itu tidak memakai pakaian yang mewah padahal dia mampu, maka nanti di hari kiamat Allah akan memanggil orang ini di hadapan para pemimpin makhluk, dan dia bebas memilih pakaian orang yang beriman. Rawahu Tirmidzi, diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Wa fi hadisin akhar, dan di dalam hadis yang lain, innallaha, sungguhnya Allah, yuhibbu, suka, senang, ayyara athara nikmatihi, melihat bekas nikmatnya ala abdihi, terhadap hambanya. Jadi Allah itu suka kalau nikmat yang Allah berikan itu tampak di dalam hambanya. Nah, ini rawahu Tirmidzi, diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Ini kesannya antara hadis pertama dan kedua itu kesannya bertentangan ya. Nanti ada penjelasannya. Yang pertama, kita dianjurkan tidak memakai pakaian yang mewah. Yang kedua, kita dianjurkan menampakkan nikmat Allah dalam bentuk yang bisa dilihat hambanya, gitu maksudnya ya. Syarhul hadis, penjelasan hadis, min khilali hadal hadis, cakupan dari hadis ini ya. Adabal Islamu bi adabin, Islam itu mendidik ya, memberikan pendidikan dengan adab. Madharuhu yasirun, yang tampaknya remeh ya, tampaknya sedikit, yang kecil ya. Walakin yu'athiru ta'thiron aziman fil mujtama, tetapi padahal berefek besar ya terhadap sosial ya. Wafil hadisil awal, hadis pertama itu tarbiyatun antarkil libasil jayyid waliyatis saman. Hadis pertama itu anjuran meninggalkan pakaian-pakaian yang berkualitas, yang mahal, lizuhdihi, karena zuhud ya, karena mengamalkan zuhud. Kita sudah belajar zuhud itu apa? Zuhud itu meninggalkan perkara yang halal karena khawatir nanti dihisab oleh Allah ya, karena khawatir takut dihisab ya. Nah itu ya, jadi dia meninggalkan pakaian yang mewah karena mengamalkan zuhud. Zuhud itu dia punya harta tapi dia tidak terlena dengan harta itu. Atau lil hifdzi anil idza'il akharin, atau yang kedua karena motif menjaga jangan sampai menyakiti orang lain. Khawatir dia kalau pakai pakaian yang mewah, khawatir dia kemudian menyinggung dan menyakiti perasaan orang-orang yang susah beli baju misalkan. Fi mithlil mujtama'il adi, di contoh komunitas sosial kita kan orang macam-macam, ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang susah beli baju, ada yang berlebihan. Jadi dia memilih tidak berpakaian yang mewah untuk menghargai tetangga-tangganya, sosialnya dan lain-lain. Wadhalika, itu berbeda bikhilafih, berbeda law asya baina unasin qad an'amallahu alaihim. Berbeda nanti kasusnya kalau orang ini tinggal di sebuah tempat yang memang kaya-kaya ya, yang diberikan nikmat berlimpah. Wa yalbasuna thiyabar rafi'ah, dan mereka terbiasa pakai pakaian-pakaian yang mewah. Wairul muharramati, tapi yang bukan haram ya tentunya ya. Falahu ayyalbisa thiyaban hasanatan, maka dia boleh pakai pakaian yang bagus ya, yang berkualitas juga, idharon li nikmatillahi allati an'amaha lahu, sebagai bentuk menampakkan nikmatnya Allah, bahwa dia sudah diberikan nikmat oleh Allah, maka ditampakkan kepada orang lain. Jadi niatnya begitu.
sesuai dengan hadis yang kedua, dia itu menampakkan nikmat yang Allah berikan dalam bentuk tadi itu pakaiannya. Wa khassatan litullabil ilmi, dan khususnya bagi para pelajar, alaihim ayyalbasu thiyaban basitotan, para pelajar diusahakan pakai pakaian yang sederhana, li'annahum ja'u min muhtalifatil khalfiyat al-iqtisadiyah, karena para mahasiswa itu backgroundnya bermacam-macam ya, background ekonominya bermacam-macam. Ba'duhum minal awniya, sebagian dari mereka ada yang kaya, wa ba'duhum min mutawassitil hal, sebagian dari orang yang biasa-biasa aja, wal akhur minal fuqara, bahkan sebagian ada yang dari orang fakir miskin. Wa dzalika litahqiqil masawat bainahum fil libas, itu untuk menyamakan ya, biar tidak ada ketimpangan di dalam berpakaian sehingga memilih pakaian sederhana. Itu namanya menghormati sosial. Wala yujad ayyu tafawuqi malin yu'dhi qulubahum, dan sehingga tidak ada nanti unggul-unggulan di dalam harta yang bisa menyakiti hati orang lainnya. Wal haqqu, dan yang benar, anna tawassutuh laisa faqat fil libas, ya, pada hakikatnya sederhana itu tidak hanya dalam pakaian, bal katsirun min ahwalin nas, bahkan tidak hanya di pakaian tapi juga dalam bermacam-macam kondisi ya, mithlul akli, seperti dalam hal makan, wasyurubi, dan minum, wal maskan, dan tempat tinggal. Jadi sederhana tidak hanya pakaian, makan juga begitu, minum juga begitu, tempat tinggal juga begitu. Jangan terlalu mewah ya, tapi pakai yang sesuai kebutuhannya. Nadhron ilal mujtama'il ladzi asha fihi, karena melihat dari kondisi sosial yang dia hidup ya. Kalau dia tinggal di komunitas yang macam-macam, maka dia usahakan cara hidupnya itu tidak melampaui ya, tidak melampaui terlalu jauh tetangga-tangganya, khawatir menyakiti. Walakinna hadza laisa dalilan ala tafahur bithiyab an-nafisa al-wali ats-tsaman, tetapi ini bukan berarti menunjukkan ya bahwa boleh kemudian berbangga-banggaan menggunakan pakaian yang mewah dan mahal. Hadza faqat ta'dibul Islam linnas hadron an ida'il jiron. Ini maksudnya untuk mengajari umat Islam ya, agar tidak mudah menyakiti tangga ya. Dengan perilaku kita jangan sampai menyakiti tangga. Amma idza salima min ida'il akharin, adapun kalau kita yakin bahwa kita menggunakan pakaian yang ini meskipun mewah tidak akan menyakiti tetangga kita, orang lain, fala ba'sa alaih, maka tidak apa-apa. Illa yamussahu syai'un minal haram, kecuali kalau yang dia pakai haram ya, pakai sutra misalkan, itu haram untuk laki-laki. Nahu lubsir rajuli adz-dzahab, seperti laki-laki pakai emas, itu kan haram ya, itu tidak boleh. Meskipun kita yakin bahwa kita pakai emas itu tidak akan menyakiti orang lain, itu tetap tidak boleh. Kenapa? Karena yang dipakai adalah haram. Waqad warada an Abi Hanifah, dan ada riwayat dari Imam Abu Hanifah, annahu amarul ulama, bahwa beliau itu pernah memerintahkan para ulama bi ayyal bisu thiyaban ghaliyatan, untuk memakai pakaian yang mahal ya, yang berharga, ta'ziman lil ilmi haitsu annahu qol, untuk memuliakan ilmu ya, ta'ziman lil ilmi, untuk memuliakan ilmu. Jadi para ulama itu dianjurkan pakai pakaian yang berwibawa. Kenapa? Biar ilmunya tidak direndahkan, niatnya begitu. Haitsu annahu qol, beliau pernah berkata, azimu amaimakum, azimu amaimakum itu dibuat agung, diagungkan pakaian-pakaian imamah kalian, surban kalian dan lain-lain. Wa kadzalikal Imam Malik, demikian juga Imam Malik, yalbasu thiyaban hasanatan, beliau pakai pakaian yang bagus, wa yatatayyabu, dan beliau pakai parfum ya, parfum-parfum yang semerbak itu, bi ahsani thayyibin, bi ahsani tibin, dengan sebaik-baiknya parfum ya, hinama yu'allimu tullabahu al-hadis, ketika beliau mengajar hadis. Jadi karena memuliakan hadis, memuliakan Rasulullah, ketika beliau mau ngajar hadis, maka beliau ganti pakaian yang terbaik, beliau pakai parfum yang paling harum. Wa kadzalika yambawi lana, demikian juga wajib bagi kita, annal bisa khiyara libasin,
memakai pakaian terbaik ya baina yaday rabbina fil ibadah, di hadapan Tuhan kita, di hadapan Allah ketika kita ibadah. Kita dianjurkan pakai pakaian terbaik ketika ibadah. Kama warada an Rasulillah, sebagaimana yang dijelaskan oleh Rasulullah, kana yalbasu ahsana thiyabihi fil idain. Beliau itu kalau hari raya pakai pakaian terbaik. Kenapa? Karena menghadap Allah Subhanahu wa taala. Rawahu Ibnu Jarir.